Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hababu hadinakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini Allah masih berkenan hadir bertemu setelah sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menambah wawasan keimanan kita, keilmuan kita, dan menambah wawasan sehingga menunjang iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dari kajian bulan lalu. Kita masih membahas bahwa dalam tubuh kita memang ada potensi-potensi kejiwaan yang perlu diwaspadai dan perlu dirawat. Ya, kita masih menggunakan dalil dalam Quran surat ke-91 ayat ke-7 dan 8. Ini dalil utama kita, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujurha wa taqwaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya, wa nafs, jiwa kita ketika Allah ciptakan itu, fa'alhamaha, maka Allah berikan kecenderungan, diilhamkan. Kalau dalam bahasa orang kampusnya diberikan insting, hereditas. Kalau bahasa kitanya diberikan kecenderungan, yaitu kecenderungan fujur dan buruk dan kebaikan. Ayat ini menjadi dalil utama kita. Maka hari ini kita melanjutkan dari kajian bulan lalu. Kita sudah membahas bagaimana manusia itu suka membantah, suka tergesa-gesa, suka gelisah. Kalau tidak salah bulan lalu kita bahas manusia suka tergesa-gesa. Masih ingat ya? Bulan lalu kita membahas tentang tergesa-gesa. Dalilnya dalam Quran surat yang ke-21, namanya surat Al-Anbiya, ayat ke-37 pada awal ayat ini. Khuliqal insana min ajal. Manusia itu diciptakan memiliki sifat terburu-buru. Nah, sifat terburu-buru itu adalah turunan dari tadi surat ke-91 sebagai payung besar ayatnya. Di bawahnya ada beberapa indikator ciri dari orang yang memiliki sifat buruk. Bulan lalu kita bahas yaitu sifat tergesa-gesa. Ya, terburu-buru. Bikin kebijakan, keputusan apapun. Nah, maka dalilnya mari kita bahas di surat ke-21 Al-Anbiya 37. Ya, di awal khuliqal insana min ajal. Manusia diciptakan memiliki sifat tergesa-gesa. Dijelasin tuh di hadis Nabi, kemarin masih ingat ya, hadisnya riwayat Al-Baihaqi, hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Jami' Hasan, Jami' Sahih, hadis ke-3011. Sementara dalam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra jilid yang kedua pada halaman 425, hadisnya menerangkan at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu dari Allah dan terburu-buru dari syaitan. Jadi kalau yang kemarin kita bahas tentang sifat terburu-buru atau tergesa-gesa itu sudah dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya, di Quran ada, di hadis ada, dalam pendekatan psikologi namanya hurry sickness. Jadi Qurannya ada, hadisnya ada, psikologinya ada. Maka ketemulah tadi ya, antara pendekatan Quran sebagai sumber dasar ilmu dalam Islam, ada hadisnya, dan dalam tinjauan ilmu psikologi modern dibenarkan. Inilah hebatnya Quran. Jadi Quran ditinjau dari berbagai ilmu saja, ilmu apa saja itu tetap ketemu, malah menguatkan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang membantah. Ya, dalilnya di Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-54.
Ya, ibu-ibu yang ada baca Quran silahkan dibuka. Surat ke-18 namanya surat Al-Kahfi. Ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad sarafna fi hadzal Qur'an lin-nasi, kemudian min kulli matsal. Wa laqad sarafna, dan sungguh kami ulang-ulang. Sarafna fi hadzal Qur'an, ada cerita dalam Quran diulang-ulang. Kepada siapa? Linnas, untuk manusia. Untuk apa? Di sana ada kulli matsal, ada banyak contoh. Masya Allah. Jadi kalau nanti kita akan bahas ini ya. Jadi intinya gini, bahwa mengapa manusia suka membantah? Kayaknya nanti kita lihat semua orang, termasuk saya, kita semua itu punya potensi itu suka membantah. Ya, hanya nanti bedanya orang mukmin dan kafir itu bedanya. Kalau orang mukmin membantah itu kaitannya masalah ibadah. Sudah azan, tar dulu deh. Sudah qomat, tar dulu deh. Kira-kira gitu ya. Membantahnya hal-hal yang kaitan dengan ibadah. Orang kafir membantah masalah Tuhan. Bikinlah Tuhan lebih dari satu, ada 3 Tuhan dan sebagainya. Gitu ya. Baik. Nah, dalil yang kita bahas hari ini surat Al-Kahfi tadi, walaqad sarafna fi hadzal Qur'an, dan sungguh kami telah ulang-ulang. Sorof, ya, jadi sorofna itu kami ulang-ulang. Ya, hadal Quran, di dalam Quran itu kisah. Untuk apa? Linnasi min kulli matsal, untuk manusia sebagai perumpamaan. Nah, kemudian wakanal insan, dan sungguh manusia itu aktsaru syai'in jadalah. Tapi manusia memang makhluk yang paling banyak membantah. Kalau Bapak Ibu lihat, kenapa menggunakan kalimat aktsar? Aktsarnya sama dari kata katsir dalam bahasa Arab. Artinya, kalau banyak itu berarti kalau ada 100, itu lebih banyak kira-kira berapa? Lebih dari 50% itu banyak kira-kira. Artinya sebagian besar manusia itu memang wakanal insanu aktsarum jadalah. Jadi manusia memang itu paling banyak bantah. Ya, pada ayat ini ada 2 hal yang perlu kita renungi. Satu, tentang kisah dalam Quran tentang perumpamaan yang Allah ulang-ulang. Maka menyebutkan dengan kalimat walaqad sarafna fi hadzal Qur'an, dan sungguh, kalau ada kalimat lam wawu dan lam sebagai lam taukid di sini penguat, artinya kisahnya itu sudah benar-benar terjadi. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an, ada kisah yang diulang-ulang dalam Quran. Misalnya ada kisah tentang keluarga. Di Quran itu ada berapa contoh keluarga, Pak? Ada keluarga yang harmonis dan tidak harmonis. Misalnya ada keluarga tidak harmonis, sebut saja Nabi Nuh. Nabi Nuh, Pak, disebut dengan Abul Bashar, bapak kedua. Kalau kita baca sejarah, Nabi Nuh itu umatnya itu bangkang gitu. Awalnya beriman, bangkang, sampai-sampai Nabi Nuh langsung diawasi Allah bikin kapal. Nah, ini kalau ada orang angkatan laut, di sini ada angkatan laut ya. Nabi Nuh ternyata arsitek kapal pertama dunia adalah Nabi Nuh. Maka kapal Nabi Nuh waktu itu kan belum ada ITB, Pak. Belum ada galangan kapal, PT PAL belum ada. Tapi Nabi Nuh langsung dibikin, langsung dibimbing Allah bikin kapal. Kapalnya depannya ada moncongnya. Navigasi kapalnya luar biasa, Pak. Bikin kapal itu kan harus bisa simetris, di tengah laut itu bisa membelah laut. Makanya dalam beberapa sejarah itu kapal Nabi Nuh itu menyandar di Sungai Tigris, di gunung Tigris di Turki, bagian Turki ya. Dan diyakini kapal ini itu terbuat dari kayu jati, dan ngambilnya katanya di Nusantara, jangan-jangan dari Jepara nih, Pak. Kayak Nabi Nuh. Dan saat itu orang bilang ini Nabi Nuh majnun nih, gila. Di tengah tanah gersang dibikin kapal di gunung. Masya Allah, ingat gila. Nah, Nabi Nuh kisah ceritanya beliau punya 4 anak. Tapi anak pertama dan istrinya itu kafir. Maka ketika kapalnya sudah naik, airnya makin lama makin tinggi, anaknya masih dipanggil, ayo nak naik kapal. Katanya enggak, nanti saya mau pergi ke ujung bukit supaya tidak kebanjiran. Nah, kemudian sampai akhirnya habis tuh air, habis tuh daratan, semua masuk dalam kapal. Maka semua manusia habis saat itu.
kecuali yang ada dalam kapal. Berpasang-pasang binatang dan manusia. Ada riwayat mengatakan 80 pasangan manusia. Kemudian setelah mendarat, ya, diyakini itu di gunung di Turki mendaratnya. Kemudian 3 anak dari Nabi Nuh ini yang berketurunan ke semua benua, 3 benua itu. Ya, jadi semua kita ini sebenarnya turunan dari Nabi Nuh. Namanya disebut dengan Abul Bashar, bapak kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Habis semua. Maka sebagian besar dunia itu ditenggelamkan oleh Allah. Manusia belum banyak waktu itu, habis semua. Nah, sekarang bisa dibuktikan dengan catatan sejarah. Kapal Nabi Nuh itu ternyata sangat canggih, Bapak Ibu. Bayangkan Nabi Nuh bikin kapalnya itu harus bisa mengikuti alur bagaimana agar angin bisa bertiup menghempaskan kapalnya tidak tenggelam. Dan baru sekaranglah diteliti oleh para ahli, termasuk di Indonesia ada PT PAL, apa itu? Galangan kapal itu. Nah, jadi kalau orang Bugis dianggap sebagai pelaut ya. Nah, orang pelaut itu banyak kan arah anginnya itu terus simetris luar biasa Nabi Nuh itu. Oke, Nabi Nuh kisahnya anaknya hanya 3 yang beriman, istrinya kafir dengan anak pertamanya. Ya, sejaman lain dengan Nabi Nuh itu Nabi Lut, Pak, kisahnya. Maka kalau kita lihat nih, misalnya di surat Yunus ya, ayat ke-57. Ini kata dia, ayat tadi surat Al-Kahfi 54 mengandung 2 pelajaran penting. Pertama, pelajaran tentang kisah sebagai contoh dalam kehidupan. Yang kedua, nanti kisahnya tentang kemungkinan kita jadal. Apa tuh jadal? Membantah kerjanya gitu ya. Baik, karena tadi walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, kami ulang-ulang dalam Quran. Ternyata Quran berfungsi pada 4 hal, Bapak Ibu. Ya, di surat Yunus surat ke-10 ayat 57. Ini mengapa tadi kalau dalam tafsir ini ada munasabah ayat. Ada kaitan ayat tadi surat Al-Kahfi 54 tentang sarrafna fi hadzal Qur'an. Ada kisah yang diulang-ulang sebagai contoh buat manusia, dijelasin di surat ke-10 ayat 57 tentang fungsi Quran. Fungsi pertama sebagai mau'izah, pelajaran. Apa pelajarannya? Banyak tadi. Nabi Nuh itu ternyata di keluarga itu tidak semuanya anaknya jadi anak soleh soleha, termasuk istrinya. Ya, jadi kalau ada istri yang susah dinasihatin, seringkali jangan-jangan Nabi Nuh istrinya gitu. Termasuk Nabi Lut, Pak. Nabi Lut itu istrinya dukung LGBT, Pak. Nauzubillah. Jadi kalau sekarang ada LGBT yang makin berkembang, itu di Quran disebutkan antara istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua-duanya kafir. Baik, banyak pelajaran lainnya. Ya, yang kedua, ini yang penting luar biasa. Quran adalah sebagai syifa lima fi sudur. Penting luar biasa. Apa itu? Syifa lima fi sudur. Penawar penyakit yang ada dalam hati, dalam dada. Makanya ini obat yang tidak perlu beli di apotik. Obatnya gratis, dibaca, direnungi. Ya, jadi kalau baca Quran belum bisa membuat kita tenang, berarti yang salah bukan Qurannya. Kan Quran sebagai sifat, tapi kita yang belum yakin dan belum ngerti. Kira-kira begitu ya. Yang dibaca belum ngerti apa yang dibaca. Padahal di Eropa, Pak, di negara Eropa itu di rumah sakit diperdengarkan bacaan Quran mereka non muslim. Tapi kemudian suara Quran itu diteliti bisa memberikan daya sembuh. Kenapa punya daya sembuh? Ternyata ketika orang mendengarkan baca Quran, ada gelendang telinga kita ini ada susunan sel saraf yang itu bisa memberikan sudut informasi kepada titik penyakitnya. Subhanallah. Ini ilmiah kira-kira gitu. Maka Quran sebagai sifat lima fi sudur, penawar bagi penyakit yang ada dalam dada. Apa itu? Gelisah, takut, cemas, stres, itu semua di dada. Dan penyakit ini itu bisa berdampak kepada fisiknya. Maka disebut istilah penyakit psikosomatis. Psikosomatis itu penyakit berat yang dipengaruhi karena tekanan batin.
kena liver, jantung, kolesterol, dan semua penyakit berat itu karena banyak tekanan batin, stres gitu. Nah, alhamdulillah ini kita sudah melewati masa-masa genting pandemi. Sekarang kita sudah rasanya sudah mulai plong, sudah mengurangi masker gitu ya. 2 tahun lebih kita bernafas, menghidup udara kita lagi, CO2 dihirup kembali, tutup luar biasa, padahal itu racun ya, dihirup kembali, tapi itu sudah berlalu ya. Nanti Pak Haji Yusuf akan dikenang oleh cucunya, dulu kakek saya ngalamin zaman corona, nah gitu. Nanti setelah cucunya beliau cerita gitu ya, 20 tahunnya akan datang, oh dulu ada pandemi itu kakek saya pernah cerita, itu menyeramkan, ke masjid nggak boleh, kemana-mana nggak boleh, di rumah aja, bingung makan apa gitu ya. Masya Allah. Baik, yang ketiga, Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Dan terakhir yang paling penting, sebagai rahmat, Pak. Kalau sudah sebagai rahmat, itu bisa jadi petunjuk, bisa memberikan kesembuhan, dan bisa ngambil pelajaran. Maka ada hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Quran, karena Quran di hari kiamat nanti datang tuh Pak. Kepada siapa? Pada orang yang membacanya. Bukan yang mendengar, yang membaca. Kalau sekarang kan agak bingung ya, mungkin malaikatnya bingung Pak. Itu di rumah-rumah terdengar nyaring bacaan Quran luar biasa baik, bagus suaranya. Malaikat turun kasih pahala. Ternyata orang yang tidur yang baca Quran HP. Kira-kira gitu ya. Itu pahalanya buat siapa kira-kira ya? Masya Allah. Masa HP masuk surga? Gitu ya. Karena hadisnya Iqra'ul Quran, baca Quran kalian. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, karena nanti Quran dari kiamat datang tuh ke kita, ngasih syafaat Pak, ngasih rahmat ini, Masya Allah. Makanya usahakan tiada hari tanpa baca Quran Pak. Ya, minimal sekali lah, minimal. Di luar sholat ya, kalau sholat baca Quran ya itu dalam sholat, di luar sholat. Masya Allah ya. Walaupun misalnya hanya 1 lembar. Mengapa? Nanti dia datang memberikan syafaat Pak. Masya Allah. Ya, semangati baca Quran. Baik. Nah, yang kedua tentang jadal tadi Pak. Nah, jadi ada kalimat di akhir surat tadi, wa kanal insan. Para mufasir, ahli tafsir itu mengatakan bahwa kalimat wa kanal insan menandakan bahwa seluruh manusia memang berpotensi menentang. Orang mukmin dan orang kafir sama-sama menentang. Nah, ada kisah ini menarik ya. Kisah ini ada dalam hadis ya. Saya bawakan ini, ada kalau tidak salah saya bawakan. Oh ya ini. Ini ada kisah terjadi pada Rasulullah SAW dan menantunya. Jadi kira-kira Rasulullah itu membangunkan anak dan menantunya. Untuk apa? Untuk sholat malam. Kata beliau, ala tusallun, bukan lebih baik kalau kalian sholat malam? Apa jawaban menantunya? Ini jawaban menantu cerdas nih. Jadi kalau punya menantu dibangunin malam, pakai dalil, ini dalilnya gitu ya. Disuruh malam, kata sahabat Ali, ya Rasul, jiwaku ini kan dipegang oleh Allah. Kalau takdirkan saya bangun, pasti bangun. Gitu ya. Jadi ini ngeles sebenarnya sahabat Ali, ngeles. Ini orang cerdas. Rasul nggak mau menghadapi debatan menantunya yang cerdas itu. Ditinggalin sambil beliau menepuk dadanya tangannya, kemudian dikasih tahu ayat yang tadi baca, wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah. Emang manusia suka membantah gitu. Ini menantunya dibangunin malam, sholat malam. Sholat malam itu sholat sunnah Pak, sholat tahajud gitu ya. Bukan sholat wajib loh. Kalau sholat wajib udah, ini sholat sunnah. Tahu persis bahwa ini pelajaran buat kita, bahwa Rasul itu ngajarin anak dan menantunya sholat malam. Beliau tuh tahu ini bukan sholat wajib gitu. Tapi Rasul itu ingin memberitahu bahwa ada hak istimewa, ada waktu istimewa bangun malam gitu. Nah, menantunya jawab dengan jawaban yang cerdas gitu. Bahasanya kan, Abah ini kan bukan wajib. Dan jiwaku ini ada di tangan Allah. Kalau Allah takdirkan saya bangun malam, bangun saya gitu. Gitu ya. Masya Allah. Ini menantu yang cerdas Pak. Kalau menantu sekarang mungkin beda jawabannya ya. Apa mau jawabannya menantu sekarang?
Ini orang tua repot aja ganggu tidur menantunya aja gitu. Nah, beda ya. Makanya nanti kalau cari menantu, kalau punya perempuan, tanya dulu calon menantunya, kamu sudah punya ilmu apa ngelamar anak saya? Gitu ya. Nih kalau Pak Ansar kan pinter dia, nyari mantu ustadz, jadi nggak perlu tanya lagi dia. Pinter dia. Jadi nggak perlu tanya lagi, kamu punya ilmu apa, sudah punya bekal ilmu agama dia. Ya, jadi kalau kita hanya mengandalkan ilmu nekat nikahnya, bahaya memang. Ya, beberapa waktu lalu datang ke kami itu dari Lampung, Pak, konsultasi. Mereka sudah hampir divorce, sudah hampir cerai gitu. Terakhir pulang sama-sama nangis sudah. Kalau sudah nangis bareng-bareng berarti nggak usah cerai ya, sudah pulang gitu. Kenapa hari ini rumah tangga banyak yang modalnya nekat, bukan tekad. Modal suka sama suka saja ya. Baik, jadi ini cerita tentang penentangan orang mukmin. Sahabat Ali orang beriman disuruh bangun malam, kata beliau, ala tusallun, bukankah baik kalau kalian sholat malam nih? Bangun gitu ya. Tapi menantunya tidak, ya Rasul, kan jiwaku ada di tangan Allah. Maka kalau takdirkan sholat malam gitu loh. Masalah ya. Ini pelajaran buat kita tentang satu, pentingnya memberikan pelajaran qiyamul lail pada anak-anak keluarga. Kedua, pelajaran bahwa jangan memaksakan diri. Anaknya suruh bangun malam, ini menantunya nggak mau. Ini mungkin bahasa pelajaran sahabat Ali. Ini kan bukan sholat wajib, gitu ya. Kalau sholat wajib harus, gitu ya. Kan sunnah aja gitu. Tapi bagi Rasul, sunnah itu sesuatu yang harus dilakukan beliau. Maka kalau kita lihat dalam sejarah, baginda kalau di sholat malam itu ada sahabat pernah mengikuti dari Fatihah masuk Al-Baqarah. Berapa surat tuh? Berapa ayat Al-Baqarah? 286. Masih lanjut lagi Al-Imran. Masya Allah. Itu berapa juz tuh? Itu lebih dari 3 juz. Lah kalau kita sepersekian 0 juz saja udah DM gitu ya. Apalagi sholat malam. Saya sidik baca kepanjangan aja. Masya Allah ya. Kenapa mental kita memang gerang. Baik. Nah kita ingin tahu mengapa suka membantah. Jadi sikap bantah begini. Pada dasarnya semua orang Bapak Ibu itu memiliki sifat dasar tidak suka ditegur. Jadi kalau ada, kenapa suka membantah? Ini problemnya ya. Jadi kalau orang membantah itu sebenarnya karena sifat dasar manusia nggak mau ditegur. Ini sifat dasar. Ya, ditegur tadi sahabat ahli, ditegur suruh bangun malam, itu tidak sukanya muncul gitu. Karena tahu ini bukan wajib kok, kira-kira gitu ya. Jadi suka membantah ini adalah sifat dasar manusia, karena asal dasar sifat manusia tidak suka ditegur. Jadi membantah sekali lagi tadi ini membenarkan tentang teori Quran tadi. Jadal, suka membantah. Nah maka suka membantah itu ternyata sifat dasar manusia. Dari mana kita tahu? Nih ujungnya Pak. Ini faktor yang munculnya sikap menentang. Ini yang luar biasa. Inilah yang membenarkan Quran Bapak Ibu. Satu, ada 3. Secara psikologi ada 3 indikator sikap faktor yang menjadi sikap penentang. 1, faktor biologis. Ya, dari mana faktor biologis? Di dalamnya ada 3. Temperamen awal, pengaruh genetik, dan faktor neurobiologi. Inilah yang membenarkan tadi surat Al-Kahfi ayat 54. Wa kanal insan, dan seluruh manusia aktsaru syai'in jadala, kebanyakan menentang. Ayat ini sebagai dasar bahwa dalam diri manusia itu memang punya potensi suka menentang. Secara psikologi dibuktikan benar itu. Jadi itu sudah ada sejak kita lahir Bapak Ibu. Inilah kebenaran Quran gitu, subhanallah. Jadi ayat Qurannya jelas, Al-Kahfi 54, secara psikologi dibenarkan bahwa faktor biologis itu berpengaruh kepada sikap menentang. Jadi kalau bahasa gampangnya apa? Sudah bakat bawaan dari sono kiri itu. Faktor biologis. Jadi semua orang punya gitu. Jadi lahir itu sudah punya. Jadi tadi kalau kita urutkan ayatnya di Al-Kahfi 54 itu menjelaskan surat 91 ayat 7 dan 8 tentang potensi fujur dan takwa. Nah fujur nih, jadi sifat fujur itu diantaranya adalah suka membantah. Suka membantah secara psikologi adalah faktor biologis.
Ya, di dalamnya ada 3 tadi, temperamen awal, pengaruh genetik, dan faktor neurobiologi. Ini susah dijelasin Pak, nanti ini beberapa SKS ini harus dijelasin. Cukup kita tahu bahwa Quran itu benar adanya dalam tinjauan ilmu modernnya, secara psikologi, bahwa suka membantah itu memang semua orang punya potensi itu, termasuk saya, kita semua. Kenapa? Tadi ada ayatnya, ada ilmu yang membenarkan itu. Itu pertama. Yang kedua, faktor keluarga, Pak. Jadi suka membantah itu faktor keluarga, bahasa orang tua, ya, pola relasi orang tua dengan anak. Seringkali, mohon maaf, kita ini seringkali bicara dengan anak itu bertanya tapi interogasi. Dulu mungkin anak pulang sekolah, Mas, dapat nilai berapa? Matematika 4. Kamu tahu nggak bapak dulu? Bapaknya dulu kalau dapat matematika dapat 90. Ceritalah itu. Kamu kenapa dapat 4? Diintervensi. Ya, anak pulang sekolah lagi capek, disalah-salahin, gitu kan? Itu sudah diajari tentang penentangan. Ada lagi namanya dalam psikologi itu mental hektik, mental penentang. Biasanya setelah TK itu masuk ke SD, SMP, SMA menjadi mental penentang. Contoh paling gampang, kalau sekolah dapat PR, yang ngerjain siapa Pak? Anaknya apa bapak ibunya? Kebanyakan bapak ibunya. Ternyata itu ada kaitannya dengan faktor yang dari biologis tadi. Secara biologis, maka dulu di IKIP Jakarta itu termasuk tanda kutip diharamkan diajarin calistung pada anak TK. Kenapa? Karena mereka mengambil dasar hukum dari psikologinya Jean Piaget yang mereka melihat dari sisi perkembangan usia 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6 dikenal dengan istilah golden age. Usia kemasan Pak, dalam bahasa Tegalnya ya. Usia kemasan. Usia rawan Pak. Ya, jadi kalau tadi faktor komunikasi antara orang tua itu berpengaruh pada menentang. Nah, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Teman sebaya di lingkungan masyarakat itu menjadi faktor yang munculnya sikap menentang. Sekali lagi, ini membenarkan Quran surat Al-Kahfi 54. Yang kedua, alasan mengapa suka menentang. Ada 5 alasan. Ini dibenarkan oleh hadis riwayat Al-Hakim. Ya, jadi ada 5 poin penting ya alasan mengapa suka membantah. Pertama, ini terutama pada anak-anak ya, kurang empati dan pemahaman dari orang tua. Orang tua seringkali kita menggunakan bahasa kita Pak, orang dewasa, sehingga kepada anaknya nggak nyambung ngomongnya. Yang kedua, respon stres Pak. Jadi stres sekarang itu bukan hanya orang tua Pak, anak juga pada ikut stres. Insyaallah ya, karena faktor lingkungan dan sebagainya. Yang ketiga, ada ketidakberdayaan. Nah, yang keempat yang baru berbahaya Pak. Dalam psikologi ada istilah disonansi kognitif Pak. Apa itu? Perasaan yang double dalam dirinya, antara suka tidak suka, senang tidak senang, termasuk jenis kelamin laki perempuan Pak. Nauzubillah. Saya baru dengar semalam dari istri itu, ada artis, saya tahunya itu perempuan, nggak tuh laki-laki. Yang cantik siapa namanya saya nggak cari lah. Katanya kamu nggak tahu nggak? Nauzubillah. Ada artis cantik, kelihatan cantik, nggak tuh laki-laki. Lahir namanya Muhammad siapa gitu. Sampai operasi ininya gitu ya, operasi kelamin, sampai bikin rahim, nauzubillah. Nauzubillah. Jadi memang kalau orang mengalami disonansi kognitif itu bingung Pak. Di psikologi itu ada skala ya, skalanya saya pernah sampaikan dulu, skala 6 banding 0. Laki-laki 6, perempuan 0 itu pas normal. Tapi kalau laki-laki 5 banding perempuan 1, hormonitasnya itu kemungkinan besar bisa menjadi gay, lesbi, bisex, atau transgender. Ini ada skala Pak, secara psikologi bisa diketahui. Jadi kalau tadi ada skalanya 5 banding 1, 4 banding 2, 3 banding 3, hormonitas yang ada dalam diri manusia, kemungkinan inilah yang kemudian muncul, ada namanya disonansi kognitif. Jadi bingung Pak, galau. Maka ketika di Jogja dulu ada pesantren waria, kita ramai-ramai
nolaknya. Jadi pesantren khusus waria, Pak. Di Jogja, Pak. Ya, Masya Allah. Ini ada aja kan. Di UI juga dulu pernah ada. Di UI itu alumni, bukan alumni, mahasiswa psikologi UI itu bikin komunitas yang menjadi wadahnya LGBT. Alhamdulillah. Ini kenyataan terjadi. Jadi dalam diri kita seringkali ada, kalau dalam psikologi ambivalen ya, kanan kiri. Tadi ini termasuk jenis kelamin. Dia lahir laki-laki tapi kok senangnya berpenampilan perempuan. Nah, dalam dirinya sudah ada disonansi, lingkungan mendukung. Nauzubillah, makanya hari ini nauzubillah sekali lagi bahwa di Indonesia itu sudah darurat LGBT, Pak. Nauzubillah ya. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi kita ya dan keluar dari itu. Yang kelima, karena faktor frustasi. Ini mengapa dalam hadis ya, mana hal waladun waladan, tiada satu pemberian yang lebih utama, lebih baik ya, khair dari orang tua. Apa itu? Min azabin hasan, dari pendidikan yang baik, pendidikan adab yang baik. Kenapa? Karena ternyata faktor menentang itu membantah itu ternyata sudah lahir sudah ada, dari lahir sudah ada, kemudian ada setelah lahir ada pembiasaan orang tua, pendidikan dan sebagainya, maka kemudian menjadilah anaknya menjadi sikap menentang sampai besar, disuruh sholat males dan sebagainya. Baik, terakhir tentang kriteria gangguan sikap menentang dalam psikologi. Satu, sering hilang kendali kemarahan, emosinya nggak terkendali. Jadi kalau kita termasuk yang emosionalan, berarti kita juga termasuk bagian dari sikap menentang, gitu ya. Yang kedua, suka berdebat dengan orang tua. Nah, ini kalau anak suka debat, tadi sahabat Ali, sahabat Rasul itu nggak mau debat menantunya. Kalau misalnya debat kan, nah, tapi beliau milih menghindar. Ada saat dimana kadang-kadang orang tua harus ngalah. Nah, itu tadi contoh Rasul, ngalah sama menantunya sendiri, gitu kan? Kan mengalah bukan berarti kalah katanya. Baik, jadi kedua tadi sering berdebat dengan orang tua. Disuruh apa? Jawabannya ada saja. Mas, ke warung ya? Ibu nggak tahu, aku lagi baca status, misalnya gitu ya. Atau lagi sinetron apa gitu. Yang ketiga, sering seraktif menentang atau menolak patuh dari peraturan orang tua. Suruh bangun subuh, ini sering terjadi lah. Suruh bangun subuh itu dari jam 4 dibangunin sampai jam 4 seperempat, setengah 5, jam 5, setengah 6, berturut-turut tuh. Ibu di rumah pasti ngalami tuh. Semua orang tua ngalami. Ya, kalau saya di rumah, kalau udah setengah 4, AC saya matikan semua tuh. AC kipas saya matikan semua. Mereka sudah tahu. Pokoknya kalau sudah menjelang subuh jam setengah 4 atau jam 4 AC harus mati semua. Berarti kepanasan. Nah, mereka tahu kalau panas berarti sudah bangun subuh. Gitu ya. AC matiin, kipas matiin. Kalau masih nyala, cabut listriknya. Iya. Mereka nggak marah. Kenapa? Udah sepakat. Ini peraturan. Ya. Dan saya berpikir gini, kalau saya bangun anak saya jam setengah 4, itu satu, saya sedang belajar cari pahala pagi-pagi. Belajar tentang sabar, Masya Allah ya. Ini para orang tua saya nggak mengajarin, tapi saya ingin mengalami. Baik, yang keempat, sering dengan sengaja mengganggu orang lain. Iseng itu bagian dari sikap menentang, Pak. Ya, di sekolah itu banyak anak-anaknya ya. Kemudian yang kelima, sering menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Ini gara-gara si A, si B saya begini misalnya gitu ya. Kemudian sering tersinggung, mudah tersinggung. Kemudian sering marah dan membenci. Kemudian yang ke-8 adalah sering mengiri atau iri hati ya, sering membalas dendam. Ini pendekatan psikologi tentang sikap menentang. Intinya, kesimpulannya begini, bahwa setiap manusia termasuk saya di kita semuanya berpotensi dalam dirinya untuk menjadi mental penentang. Tadi ya, menentangnya orang mukmin itu banyak varian, tetapi tadi contoh dari kisah Rasul yang membangunkan putri dan menantunya, beliau menentang pada hal-hal yang kaitan dengan masalah ibadah. Kalau orang kafir, menentangnya dalam masalah ketuhanan. Ya, ditanya memang Tuhan ada ya, Nabi Musa ditanya gitu. Dan Nabi Nuh tadi, Nabi Nuh itu dianggapnya orang gila. Kenapa? Bayang Pak, beliau bikin kapal di bukit, bikin kapal, kemudian di tengah gurun yang gersang. Kok bikin kapal di atas bukit lagi? Logika nggak masuk akal. Oh, dari mana itu kapal di atas bukit?
Kalau bikin kapal di sungai kayak sekarang pinggir laut mungkin wajar. Ini enggak. Kenapa? Karena Allah akan balikan logika manusia. Nah, itu pelajaran pentingnya ya. Jadi kadang-kadang logika manusia itu enggak sama. Baik, dari 8 hal ini Bapak Ibu, ini membenarkan Quran surat 91 tadi, surat As-Sam ayat ke-8-nya, bahwa dalam diri manusia itu memang berpotensi untuk berperilaku buruk, diantaranya adalah suka menentang. Ya, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam diri kita ada fujur. Nah, fujur itulah yang tadi turun banyak tuh, menentang, terburu-buru, galau, mudah galau, stres dan sebagainya. Itu adalah sifat buruk diantara turunan dari fujur ini. Maka buat kita bahwa sikap menentang itu, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sikap menentang ini. Nah, bagaimana caranya? Ada hadis yang memberikan pelajaran gini. Hadis ini memang tidak sampai sahih, tapi dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Jami' Sahih hadis nomor 342. Kata beliau, innamal ilmu bita'allam. Kalau kita ingin pintar, belajar. Wa innamal hulum, tapi kalau ingin sabar dan tenang, bitahallum, dengan latihan. Jadi kata beliau, kalau kita ingin jadi orang pintar tambah ilmu, ya belajar. Ini kita lagi belajar nih. Innamal ilmu bita'allam. Kalau ingin pintar, ya belajar. Ya, tetapi wa innamal hulum, tapi kalau ingin punya hilm, al-hilm itu sifat tenang, sabar, ya, lawan dari tadi menentang dan sebagainya, maka bitahallum kata beliau. Dengan apa? Latihan. Nah, latihan kita dari potensi menentang ini adalah dengan banyak zikir, termasuk juga ibadah yang lain. Jadi latihan itu diantara zikir, ya. Kalau ini sikap menentang itu kebalikan dari yang kemarin kita bahas. Yang kemarin kita bahas itu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu terburu-buru ngambil keputusan karena kaumnya menentang, ditinggal tuh kaumnya gitu. Nah, kalau ini sikap menentang. Jadi menjelaskan kalau kemarin Nabi Nuh itu beliau kemudian mengambil keputusan meninggalkan dakwah karena kaumnya menentang, dan ternyata menentang itu memang sudah ada tabiat dari sononya, kira-kira begitu. Maka ketemu Nabi Yunus ketika menghindari kaum yang menentang itu, kemudian beliau membaca doa yang indah dan perlu dipraktekkan oleh kita. Masih ingat doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, itu berisi tauhid, tasbih dan istighfar. Ini perlu dibaca oleh kita, Pak, menemani kehidupan kita. Mengapa? Kita kadang-kadang terburu-buru, iya. Kadang kita menentang, iya. Jadi tadi, kalau terburu-buru itu dialami Nabi Yunus, menentang dialami oleh kaumnya, kira-kira gitu ya. Maka antara sikap menentang dengan terburu-buru tadi, bagi kita, kalau menyambut dengan seruan dari hadis Rasul, bitahallum, dengan latihan, diantara latihan zikir dan doa tadi. Ya, makanya saya ingatkan buat diri saya sendiri sebenarnya, mari makin hari kita makin kencang nih ibadahnya gitu. Kenapa? Kita ingat nanti kita ini bareng-bareng sini nih. Nanti kalau kita meninggal selalu satu, Pak, nggak ada yang nemenin. Bayangin ya, nanti kita meninggal itu di kuburan sendiri, Pak. Teman yang ajudan yang paling setia aja nggak mau nemenin di kuburan, gitu ya. Kalau sekarang tahu punya jabatan, ya kalau Pak Willy tentara pasti tahu bagaimana pengawal melekat, gitu ya. Pasti pengawalnya nggak mau ketika meninggal ikutin. Jangankan masuk ke kuburannya, datang sendiri juga mau. Ya, kenapa? Karena kita akan menghadap Allah dengan sendiri-sendiri. Maka modal tadi mudah-mudahan semangat buat kita. Jadi kesimpulannya, kalau kemarin kita bahas ada beberapa hal ya. Kita sudah bahas potensi buruknya, diantaranya adalah suka gelisah, galau. Kemudian kemarin kita bahas suka tergesa-gesa. Iya. Hari ini kita bahas suka membantah. Semua itu bisa dibuktikan dengan Quran, dengan ilmu modernnya dalam pandangan psikologi. Karena kita sedang bahas tentang kajian psikologi. Ilmu psikologi itu adalah ilmu tentang kejiwaan.
Dan Quran itu memang banyak berisi tentang ilmu masalah kejiwaan, Pak. Ya, makanya penting membahas ilmu ini karena di Quran semakin digali itu ilmunya makin luas berkembang. Ya, makin dibahas itu makin berkembang. Insya Allah ya, bulan berikutnya kita akan bahas bagaimana pandangan ciri manusia dari sisi mencintai dunia, dari sisi psikologi maupun dari sisi ilmu Al-Quran atau tafsir, gitu ya. Ini biar nggak ngantuk, kalau lama-lama terngantuk. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau menanyakan silakan. Ya, jadi kita sedang bahas tentang manusia, mengapa manusia suka membantah. Ya, jadi mengapanya itu berarti tadi di atas ada dalil surat ke-91 ayat 7 dan 8. Kemudian dari situ fujur kita ambil, yaitu keburukan. Jadi sifat ini di surat 91 ayat 8 ini ada dua, ada fujur dan takwa. Yang kita garis merah, fujur itu keburukan. Maka sisi buruk manusia itulah yang perlu diwaspadai. Kalau sifat kebaikannya mah tinggal dirawat. Tapi yang buruk ini yang perlu di-manage agar tidak menjadikan kita makin terpuruk. Dan ya, ternyata kalau kita lihat dari kisah Nabi Yunus tadi, ada sifat terburu-buru dialami Nabi Yunus karena kaumnya suka menentang. Ketemulah di situ antara suka menentang dan terburu-buru. Ternyata dua-duanya dialami, dimiliki oleh manusia. Nah, jadi Nabi Yunus, beliau iya punya potensi menentang tugas dakwahnya, Pak. Bayangkan, beliau tugasin kamu sedakwah, iya. Karena ngeliat umatnya nggak mau dengerin, beliau berpikir ngambil kesimpulan, udah saya tinggalin aja nih. Berarti beliau menentang perintah dakwah Allah gitu. Ya, menentangnya karena alasan ngambil kesimpulan, kalau gitu saya tinggalin aja nih kaumnya. Ternyata itulah bentuk hukuman, kemudian ditelan ikan besar. Nah, kalau kita hukuman hari ini, kemarin di lockdown, anggaplah kita hukuman kita gitu. Di lockdown di perut. Kalau Nabi Yunus di lockdown perut ikan, kita kemarin di lockdown oleh corona. Yang sampai sekarang kita nggak tahu kayak apa makhluk namanya corona. Ada yang pernah ketemu corona? Saya pernah ketemu tapi Corolla di jalan. Corona pernah ketemu. Tapi kita takutnya luar biasa kemarin tuh. Masya Allah, itu makhluk. Masjid ini pernah sepi loh, Pak. Pernah dikunci, gitu Pak ya. Dikunci gak boleh masuk, gak boleh sholat. Gara-gara siapa? Gara-gara corona. Gak ketahuan siapa dia. Makhluk gak kelihatan. Maka kalau Nabi Yunus dulu mengalami rasa takut itu, kemarin kita mengalami rasa takut berlebihan. Masya Allah ya. Kita misalnya lain, itu sudah istihad. Bahkan Jumatan dibatalin dulu pernah. Pernah ngalami kan? Nggak Jumatan. Gara-gara siapa itu? Gara-gara corona juga. Masya Allah. Itu makhluk yang nggak kelihatan aja ngatur kita, Pak. Masya Allah ya. Maka mudah-mudahan Allah ampuni semuanya. Ya, karena kita tidak sholat Jumat juga karena istihad ulama. Ya, maka sahabat Umar pernah diprotes dulu ketika mau jalan, ada informasi, ya Khalifah, itu di sana ada perkampungan yang sedang wabah penyakit. Oke, kita balik. Kata yang lain, "Mah, ente takut mati? Kan kalau takdir Allah kita hidup. Kata beliau, iya, kita menghindari satu takdir menjemput takdir yang lain. Cerdasnya beliau begitu ya. Nggak nekat. Nah, kemarin kita pun sama ya, ikutin ulama, ya sudah. Kalaupun salah, kalau istihad masih dapat satu, Pak. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Saya kemarin nggak ninggalin sholat Jumat dengan sengaja, ya Allah, saya ada berdosa. Enggak, insya Allah. Kenapa? Ada dalil. Ya, ada istihad ulama, mereka tidak sembarangan istihad. Kalaupun tidak benar, masih dapat pahala. Kita kan ikut aja, enaknya jadi masalah begitu, Pak. Ya, kalaupun salah ada yang bertanggung jawab. Insya Allah enggak. Ya, Allah ampuni. Kondisinya Nabi Yunus tadi di lockdown di perut ikan yang besar. Kita kemarin di lockdown di rumah kita masing-masing. Masih bisa makan, Pak. Selama ada makanan ya. Nabi Yunus kan nggak bisa makan. Makan apa? Di dalam perut ikan. Nggak bawa kompor. Saya nggak ada, remote apa ya juga nggak ada ya, Bang Marta ya. Nggak ada sinyal di dalamnya gitu ya. Kalau kemarin kita lockdown masih ada sinyal. Baik, ini ya yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Semoga tidak ada. Sudah pas ya, biar masih bisa aktivitas yang lain ya. Intinya mudah-mudahan bisa masuk, bisa tambah ilmu buat kita semuanya.
pentingnya mengenal potensi yang ada dalam diri kita masing-masing, baik potensi keburukan maupun kebaikan. Nanti kita bahas pada akhirnya, keburukan dulu kita bahas, nanti baru kebaikan, karena sifat baik itu yang perlu dirawat saja, sementara keburukan itu perlu di-manage dengan baik. Gitu ya Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.